Selamat pagi, kita berjumpa kembali pada pembelajaran jarak jauh kita. Masih dalam kompetensi dasar menerapkan cara perawatan sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya yang telah anak-anakku pelajari ya minggu yang lalu. Ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Video sebelumnya itu sudah membahas bagaimana atau fungsi dari karburator itu adalah untuk mencampur bahan bakar dan udara. Selain mencampur bahan bakar dan udara, karburator itu harus mampu mensuplai apabila kendaraan itu pada saat putaran idle, putaran rendah sekunder, putaran cepat sekunder, akselerasi, dekselerasi, dan sebagainya. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari sistem pelampung. Yang kedua, kita akan mempelajari sistem stasioner atau putaran idle dan putaran rendah. Bagan dari karburator itu dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Di sini sistem pelampungnya ada di sini. Lalu primary main jet ini. Berikutnya ada primary air bleeder, solenoid. Ya, lalu primary air bleeder yang kedua, economizer jet, slow port, ya, idle mixture, idle port, maupun primary throttle valve. Di dalam karburator ini merupakan ada dua aliran. Yang pertama ada aliran bahan bakar, yang kedua ada aliran daripada udara. Kita perhatikan aliran udara ini ada berwarna biru. Ini aliran udara. Aliran bahan bakar dia warna pink. Ya. Bagaimana udara dan bahan bakar itu dicampur pada saat stasioner atau putaran idle? Nanti kita lihat gambar berikut ini. Artinya karburator ini harus mampu mensuplai atau menyediakan bahan bakar, campuran bahan bakar itu pada saat putaran idle. Valve ini belum bekerja atau katup gas belum diinjak, ya. Nah, sehingga aliran bahan bakar, campuran bahan bakar dan udara bergerak ke atau dari idle port. Bagaimana ini bisa yang saya jelaskan itu bisa kita lebih gampang melihatnya, ya. Coba kita lihat animasi berikut ini. Nah, kita perhatikan, ya. Bahan bakar itu dia mengalir kemari ke slow jet. Dari slow jet dia bergerak ke economizer jet, ya. Nah, ini air bleeder 2 dia bercampur lalu masuk ke idle port. Nah, itu kita perhatikan. Sekali lagi saya jelaskan, perhatikan anak sekalian, ya. Bahan bakar itu masuk dari primary main jet langsung ke slow jet dan bercampur dengan air bleeder 1. Setelah itu masuk ke economizer jet. Dari economizer jet masuk ke solenoid valve. Dari solenoid valve lalu air bleeder 2 bercampur juga udara, terus langsung turun ke idle port. Nah, seperti itu anak-anakku sekalian. Sambil kita perhatikan gambar ini, kita perhatikan bagannya, lalu kita perhatikan animasi berikut ini. Nah,
Seperti inilah campuran udara dan bahan bakar terbentuk dalam karburator pada saat sistem stasioner atau pada saat idle, pada saat katup gas belum ditekan. Berikutnya, setelah katup gas ditekan, ya, artinya putaran rendah, ya, kevakuman di bawah katup throttle lebih besar dibanding di atas katup throttle. Artinya apabila ini, ya, agak dibuka ke atas, dalam arti pedal gas diinjak perlahan sehingga bahan bakar keluar melalui saluran yang ada di bawah katup throttle. Nah, ini, ya. Ulangi, berbeda tadi seperti yang sini. Di sini masih tertutup, pada putaran idle dia masih tertutup. Nah, setelah pada putaran rendah dia sudah mulai membuka sedikit pada slow pot. Nah, bagaimana campuran bahan bakar ini pada putaran rendah dapat kita lihat pada animasi berikut ini juga. Nah, kita lihat campuran udara dan bahan bakar sudah melalui slow pot juga dan idle pot. Campuran bahan bakar dan udara melalui idle pot dan slow pot. Jadi campuran tadi tidak hanya bergerak dari idle pot, tapi sudah bergerak dari ke slow pot. Begitu anak-anakku sekalian. Lalu aliran yang tadi masih tetap, ya, mulai dari primary main jet, slow jet, ya, ke katup economizer jet, ke katup solenoid, lalu ke idle pot. Kita akan membahas bagaimana idle mixture adjusting screw. Ini apa artinya atau fungsinya dan apa dan di mana letaknya. Nah, ini dia. Ini idle mixture adjusting screw atau skrup, pencampuran idle, ya, udara dan bahan bakar. Skrup menyesuaikan campuran idle. Kalau kita terjemahkan secara letter by letter. Fungsinya untuk mengatur perbandingan campuran bahan bakar yang dikeluarkan oleh slow jet dengan udara atau menyetel CO agar perbandingan udara dan bahan bakarnya 12:1 pada saat idle. Perhatikan kondisi seperti ini dengan ini adalah berbeda, ya. Kondisi normalnya seperti ini bentuknya. Artinya jangan mengencangkan skrup ini terlampau kencang karena dapat mengakibatkan damage atau kerusakan seperti ini, ya. Jadi putarannya, ya, jangan terlampau kencang karena dapat daripada adjusting screw ini. Berikutnya adalah slow jet, ya. Seperti yang kita lihat di sistem idle tadi ada slow jet. Apa fungsinya? Fungsinya untuk mengontrol jumlah bahan bakar yang mengalir pada saluran utama primer, ya. Itu lagi ada solenoid maupun economizer dan air bleeder. Economizer jet berfungsi untuk mempercepat aliran udara agar didapat campuran bensin dan udara yang baik dengan cara memperkecil diameter lubang. Air bleeder berfungsi untuk membantu proses atomisasi bensin agar mudah bercampur dengan udara. Jika air bleeder tersumbat, maka campuran udara dan bahan bakar akan menjadi terlalu kaya. Bensin akan menetes pada idle dan slow pot. Solenoid valve ini berfungsi untuk menghentikan suplai bahan bakar melalui saluran primer kecepatan rendah pada saat kunci kontak dimatikan supaya tidak terjadi deselling. Maksudnya pada saat kita mematikan kunci kontak,
ya. Jadi putaran mesin tidak ada lagi goncangan, artinya langsung dihentikan suplai bahan bakar. Berikutnya kita akan melihat atau mempelajari sistem kecepatan tinggi primer. Sistem kecepatan tinggi primer, aliran daripada sistem ini dapat kita lihat pada bagian berikut. Fungsinya, saluran ini dirancang untuk menyediakan campuran bahan bakar dan udara dengan perbandingan sebesar 16 sampai 18 banding 1, yaitu campuran udara yang 16 sampai 18 dan bahan bakar ekonomis itu 1. Kondisi ini dilakukan pada saat kendaraan berjalan pada kecepatan sedang dan tinggi selama kondisi mesin normal. Untuk mendapatkan tenaga yang lebih besar pada kondisi ini disediakan oleh saluran akselerasi sirkuit dan penambahan tenaga atau power circuit. Diagram aliran udaranya seperti berikut. Udara dan aliran bahan bakar. Untuk mempermudah memahami sistem kecepatan tinggi primer, dapat kita lihat pada video berikut ini. Apabila pedal gas ditekan, ya, maka throttle valve ini akan membuka lebih lebar sehingga ada isapan, ya. Udara yang akan mengalir dari sini akan lebih kencang. Nah, bagaimana aliran bahan bakarnya? Ini bahan bakar dari flow chamber atau ruang pelampung, dia bergerak terus ke main nozzle. Tapi sebelumnya harus bercampur udara dari main air bleeder. Main air bleeder. Begitu. Sekali lagi saya terangkan, apabila throttle valve ini membuka lebih lebar, maka isapan atau vakum akan lebih besar, sehingga udara akan disedot. Ya, udara akan mengalir lebih kencang dan menyedot juga bahan bakar yang ada di ruang pelampung. Aliran bahan bakar itu, bahan bakar dari float chamber bergerak atau mengalir melalui primary main jet langsung terus bergerak ke atas, tidak bergerak ke sini, dia terus melalui nozzle. Tapi sebelum ke nozzle, dia harus bercampur dengan main air bleeder, udara dari main air bleeder, lalu bergerak ke nozzle, langsung ke combustion chamber. Nah, inilah kita lihat pergerakan daripada bahan bakar dan udara. Bagaimana karburator itu mensuplai bahan bakar pada kecepatan rendah sekunder, secondary low speed circuit. Fungsi untuk mengatasi keterlambatan suplai bensin ke mesin pada saat awal saluran kecepatan tinggi sekunder bekerja. Cara kerjanya, pada saat throttle valve sekunder mulai membuka, aliran udara yang melewati venturi sekunder bergerak lambat. Akibatnya bensin yang keluar dari main nozzle sedikit. Campuran udara dan bahan bakar menjadi kurus. Untuk mengatasi hal ini, maka throttle primer membuka sedikit throttle sekunder dengan secondary touch angel oleh mekanisme kick up. Akibatnya timbul kevakuman pada secondary slow port dan menyebabkan bensin dapat mengalir. Nah, sistem bahan bakar bensin konvensional atau karburator ini yang kita jelaskan adalah dua barel. Yang pertama, barel pertama adalah primary circuit, barel yang kedua adalah secondary circuit. Pada tayangan video berikut ini akan dijelaskan bagaimana saluran kecepatan rendah sekunder. Kita perhatikan video berikut ini. Apabila
ini primary membuka lebih besar dari 60 derajat, maka dia akan memaksa throttle sekunder ini akan membuka, ya, sehingga campuran udara dan bahan bakar akan melewati idle port pada secondary low speed circuit. Nah, sekali lagi, ya, saya jelaskan. Di sini ada yang namanya secondary touch angle. Nah, ini ya. Nah, kita perhatikan. Apabila katup gas ini atau angle ini membuka melebihi dari 60 derajat, maka dia akan memaksa throttle valve pada secondary ini akan terbuka, sehingga campuran bensin dan udara akan keluar dari idle port, secondary slow port, secondary slow port. Ya, inilah pada kecepatan rendah sekunder. Berikutnya kita lihat saluran kecepatan tinggi sekunder, secondary high speed circuit. Saluran kecepatan tinggi sekunder dirancang untuk bekerja jika mesin membutuhkan output yang lebih tinggi, maka ukuran venturi, main jet, nozzle, dan jet dibuat lebih besar. Bagaimana ini bekerja? Kita lihat pada video berikut ini. Nah, kevakuman akan terjadi pada primary vacuum bleeder. Nah, di sini primary vacuum bleeder ini akan terjadi kevakuman. Memaksa daripada diafragma ini akan menghisap, sehingga throttle secondary ini akan terbuka lebar, sehingga udara, bensin dan udara akan bergerak dari nozzle ini. Kalau bensin tadi dia bergerak langsung ke nozzle, dan udara bergerak dari air bleeder. Nah, begitulah untuk kecepatan tinggi sekunder. Sekali lagi kita lihat pada video berikut ini. Kevakuman akan terjadi di primary vacuum bleeder. Nah, di sini kevakuman akan terjadi sehingga menghisap daripada diafragma ini. Ini diafragma. Nah, ini. Sehingga membuka daripada throttle secondary throttle valve, secondary throttle valve terbuka lebar, menyebabkan bensin yang ada di float chamber akan bergerak ke nozzle dan bercampur dengan udara. Demikian pada kecepatan tinggi sekunder. Baik, untuk power circuit atau saluran tenaga dirancang untuk perbandingan ekonomis. Jika mesin harus menghasilkan tenaga yang lebih besar, maka harus ada penambahan bahan bakar yang disuplai ke saluran kecepatan tinggi primer, sehingga perbandingan udara dan bahan bakar menjadi 12-13:1. Artinya power circuit ini bekerja pada saat kecepatan tinggi primer yang membutuhkan lebih banyak lagi bahan bakar yang disuplai pada saat kecepatan tinggi. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita lihat pada video kali ini. Apabila katup gas ditekan,
ditekan lagi, artinya membuka throttle valve lebih besar lagi. Ini throttle valve lebih besar lagi, maka vakum yang ada di sini, kevakuman pada intake manifold akan bertambah. Ini kan makin dibuka lebar, maka kevakuman pada intake manifold akan bertambah, menyebabkan mendorong daripada pegas ini sehingga membuka daripada katup ini, katup power circuit. Artinya bahan bakar yang ada di flow chamber ini selain bergerak atau mengalir dari primary main nozzle, primary main jet ini, keluar juga bensin dari katup power valve sehingga campurannya menjadi kaya. Sekali lagi saya jelaskan, power circuit ini bekerja pada saat kecepatan tinggi primer, untuk menambah bahan bakar yang disuplai pada kecepatan tinggi. Bagaimana itu bisa terjadi? Apabila katup atau pedal gas diinjak, maka katup ini atau primary main atau ini throttle valve ini akan terbuka lebih besar, akan terbuka lebih besar, sehingga kalau ini sudah terbuka besar, tentu kevakuman akan bertambah di bagian intake manifold. Seperti ini terbuka besar, maka kevakuman akan lebih besar, menyebabkan pegas ini akan mendorong katup yang ada di sini, katup power circuitnya tadi terbuka, sehingga aliran bahan bakar bukan hanya mengalir dari square ini aja, tetapi mengalir juga dari katup power circuit tadi, sehingga campuran akan lebih kaya. Begitu untuk power circuit. Berikutnya adalah acceleration circuit atau saluran akselerasi percepatan. Ini bekerja apabila pedal gas diinjak secara tiba-tiba. Udara yang masuk ke mesin akan bertambah cepat dan bensin akan terlambat. Hal ini dikarenakan bensin lebih berat daripada udara. Untuk mengatasi hal tersebut, karburator dibuatkan saluran percepatan agar perbandingan bahan bakar dan udara menjadi 8:1. Bagaimana ini bisa terjadi? Dapat kita lihat pada video kali ini. Ini pump plunger, pump plunger. Dia akan bergerak apabila ini ditekan, sehingga menyemburkan bahan bakar nozzle ini. Pump jet, Sekali lagi kita lihat pada video berikutnya. Video kali ini, apabila plunger ini ditekan secara tiba-tiba, maka ball ini akan ditekan, inlet steel ball akan ditekan ke bawah, sehingga bahan bakar akan mengalir ke pump jet. Seperti ini, akan mengalir ke pump jet. Baik, demikianlah pembelajaran kita untuk minggu ini. Saya kira anak-anak sekalian dapat mengulang-ulang kembali video ini sehingga lebih memahami cara kerja daripada sistem bahan bakar bensin konvensional. Sekian dan terima kasih.